Bab 1. Warisan yang terlupakan. Hujan turun sejak sore, menyisakan kabut tipis yang menggantung rendah di ujung jalan melati. Jalan itu sepi, terlalu sepi untuk ukuran kota kecil. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada anjing menggonggong, bahkan tidak ada televisi dari rumah tetangga. Seolah-olah dunia berhenti beberapa meter sebelum gerbang rumah tua itu. Arman berdiri diam di depan pagar besi yang sudah berkarat. Rumah itu lebih besar dari yang ia ingat. 2 lantai, atapnya tinggi dengan genteng yang sebagian bergeser. Cat putihnya mengelupas, memperlihatkan lapisan abu-abu kusam di bawahnya. Jendela-jendela kayu tertutup rapat, tetapi terasa seperti ada yang mengawasi dari balik kaca buramnya. Ia mengeluarkan kunci dari saku jasnya. Warisan, itulah alasan ia kembali. Kakeknya meninggal 3 bulan lalu, dan tidak ada keluarga lain yang mau mengurus rumah ini. Semua sepakat menjualnya, tapi sebelum itu, Arman harus memastikan kondisi bangunan. Cuma rumah tua, gumamnya pelan. Namun tangannya sedikit gemetar saat membuka pagar. Pagar itu mengeluarkan bunyi melengking panjang. Kriak, suara itu menggema terlalu lama. Langkahnya perlahan menyusuri halaman depan. Rumput liar tumbuh setinggi lutut. Pohon mangga tua di samping rumah berdiri miring. Cabangnya menggesek atap setiap kali angin berembus. Tap, tap, tap. Bunyi air hujan dari talang bocor jatuh ke genangan. Ia berhenti di depan pintu utama. Kayu jati tebal dengan ukiran bunga yang sudah retak di beberapa bagian. Ada bekas goresan panjang di bagian bawah pintu, seperti pernah dicakar sesuatu. Arman menggeleng pelan. Rayap atau hewan liar. Kunci berputar dengan berat. Klik. Saat pintu didorong, udara lembab bercampur aroma kayu lapuk menyergap wajahnya. Debu beterbangan dalam cahaya senja yang masuk dari celah jendela. Rumah itu masih tertata. Ruang tamu luas dengan kursi rotan tua. Meja kayu bundar di tengah ruangan. Lemari pajangan berisi piring porselen yang berderet rapi. Seperti seseorang baru saja pergi dan belum kembali. Arman melangkah masuk. Lantai kayu mengeluarkan bunyi halus tiap diinjak. Krek, ia menyalakan lampu. Tidak menyala, listriknya pasti sudah diputus. Namun saat ia menoleh ke dinding, jam dinding tua berbentuk persegi panjang tergantung miring. Jarumnya bergerak, tik, tok, tik. Arman menatapnya lama, baterainya belum habis. Katanya pada diri sendiri. Tapi ia tahu sesuatu tidak masuk akal. Rumah ini kosong bertahun-tahun, tak mungkin ada yang mengganti baterai. Suasana di dalam rumah terasa berat. Bukan hanya sepi, tapi seperti ada tekanan di udara. Napasnya terasa lebih pendek. Ia membuka jendela ruang tamu untuk membiarkan udara masuk. Jendela itu macet. Ia mendorong lebih keras. Brak, jendela terbuka tiba-tiba. Dan angin dingin menerpa wajahnya. Tirai tipis berkibar pelan. Dan untuk sepersekian detik, ia merasa ada bayangan bergerak di sudut ruangan. Arman menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Hanya lemari tua dan bayangan furnitur. Perasaanmu saja, bisiknya. Ia membawa koper kecil ke sudut ruangan. Niatnya hanya menginap 1 atau 2 malam. Setelah itu, ia akan menghubungi agen properti. Langkahnya terhenti saat melewati lorong menuju dapur. Lorong itu lebih gelap dari ruangan lain. Dindingnya penuh foto lama dalam bingkai kayu. Ia mendekat. Foto-foto keluarga, kakek dan neneknya, ibunya saat kecil, dirinya, waktu usia 5 tahun. Arman terdiam. Di foto itu, ia berdiri di depan rumah ini, tersenyum. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di jendela lantai 2 pada foto tersebut, ada bayangan tinggi berdiri di belakang kaca. Ia yakin itu bukan anggota keluarganya. Arman menelan ludah. Mungkin efek cahaya. Ia berjalan cepat melewati lorong itu dan masuk ke dapur. Dapur bersih, terlalu bersih. Tidak ada sarang laba-laba. Tidak ada debu tebal seperti di ruang tamu. Seolah-olah seseorang masih merawatnya. Keran air menetes. Tik, tik, tik. Arman yakin ia tidak membuka keran tadi. Ia memutarnya rapat. Tetesan berhenti. Sunyi. Hening yang terlalu dalam. Lalu, dari lantai atas terdengar bunyi pelan. Duk. Arman membeku. Ia menahan napas. Mungkin kayu memuai karena lembab. Beberapa detik berlalu. Duk, duk. Seperti langkah pelan, berat. Ia mendongak ke arah langit-langit. Debu halus jatuh perlahan dari selapapan kayu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak mungkin ada orang, katanya.
tapi suaranya terdengar kecil. Rumah ini terkunci dari luar, dan ia baru saja membukanya. Langkah itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti. Arman berdiri kaku di tengah dapur, mendengarkan. Tidak ada apa-apa lagi, hanya suara jam dinding di ruang tamu. Tik, tok, tik, dan untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di rumah itu, Arman merasa ia tidak datang sendirian. Bab 2. Suara yang tidak pernah turun. Malam datang terlalu cepat di rumah itu. Langit di luar jendela berubah kelabu, lalu hitam pekat tanpa cahaya bintang. Hujan berhenti, menyisakan keheningan yang lebih menekan dari suara badai. Arman duduk di kursi rotan ruang tamu dengan lampu senter di pangkuannya. Ia sudah mencoba menyalakan listrik, tapi meteran di luar dalam keadaan mati total. Tidak ada sumber cahaya selain senter dan sisa cahaya bulan yang menembus tirai tipis. Jam dinding terus berdetak. Tik, tok, tik. Waktu menunjukkan pukul 1.12. Arman hampir terlelap ketika, ia membuka mata. Sunyi. Ia menahan napas. Mungkin kayu memuai. Rumah tua memang seperti itu. Lalu terdengar lagi. Bukan bunyi acak. Itu ritme. Langkah. Perlahan. Berat. Dari lantai atas. Arman menegakkan tubuh. Senter di tangannya bergetar sedikit. Langkah itu berhenti. Hening. Lalu, duk. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang berjalan menyusuri lorong lantai 2. Padahal ia sudah memastikan tadi sore tidak ada siapapun. Pencuri, gumamnya pelan. Tapi siapa yang mau mencuri di rumah kosong berdebu seperti ini? Langkah itu terdengar tepat di atas ruang tamu. Kemudian suara lain menyusul. Srek, seperti sesuatu yang diseret. Panjang, berat, bergesekan dengan lantai kayu. Arman berdiri perlahan. Ia tidak ingin naik. Nalurinya mengatakan jangan. Namun rasa penasaran dan logika memaksanya bergerak. Ia mengarahkan senter ke tangga. Tangga kayu terlihat lebih gelap dari biasanya. Bayangannya membentuk garis-garis panjang di dinding. Krek, anak tangga pertama berbunyi saat diinjak. Langkah di atas berhenti. Arman membeku. Jantungnya berdetak keras di telinga. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Ia melanjutkan naik. Krek. Setiap langkah terasa seperti pengumuman kehadirannya. Begitu mencapai lantai 2, udara terasa lebih dingin, lebih lembab, seolah-olah bagian rumah ini tidak pernah disentuh cahaya matahari. Lorong panjang terbentang di depannya. Pintu-pintu kamar tertutup. Senter menyapu perlahan. Tak ada apa-apa. Sunyi. Arman menghela napas lega. Cuma suara rumah tua, katanya pada diri sendiri. Lalu, pintu paling ujung lorong berderit. Perlahan, terbuka sedikit. Arman yakin tadi semua pintu tertutup rapat. Ia melangkah mendekat. Senter menerangi celah pintu. Gelap, terlalu gelap. Srek, suara gesekan terdengar lagi. Kali ini jelas dari dalam kamar itu. Arman mendorong pintu perlahan. Engselnya berbunyi panjang. Cahaya senter menyapu ruangan kosong. Lantai kayu, dinding kusam, lemari tua di sudut. Tak ada siapapun. Namun di lantai terlihat goresan panjang. Seperti bekas sesuatu yang berat diseret berkali-kali dari satu sisi ke sisi lain. Goresan itu membentuk pola tak beraturan. Ada yang baru. Kayunya tampak lebih terang di bagian yang terkelupas. Arman mundur satu langkah. Tiba-tiba, brak, pintu di belakangnya tertutup keras. Senter hampir terlepas dari tangannya. Lorong kini gelap di luar cahaya kecil di tangannya. Dan dari belakangnya, di dalam kamar, terdengar napas. Pelan, berat, tepat di belakang bahunya. Arman membeku. Ia tidak berani menoleh. Napas itu terdengar lagi. Hembusan dingin menyentuh tengkuknya. Senter di tangannya mulai berkedip. Cahaya melemah. Dan dalam kilatan terakhir sebelum padam, ia melihat bayangan tinggi berdiri tepat di hadapannya. Lehernya miring, dan kakinya tidak menyentuh lantai. Lampu senter mati. Gelap total. Di tengah kegelapan, hanya satu suara yang terdengar. Srek, seperti sesuatu mulai diseret lagi. Dan kali ini, semakin dekat. Bab 3. Pantulan yang tidak mengikuti. Arman tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke kamar bawah. Yang ia ingat hanya kegelapan. Dan suara gesekan itu semakin dekat. Saat ia membuka mata, pagi sudah datang. Ia terbaring di sofa ruang tamu. Senter tergeletak di lantai. Pintu depan masih terkunci dari dalam. Seolah-olah semalam tidak pernah terjadi. Namun ada sesuatu yang berbeda.
Jam dinding menunjukkan pukul 3.17. Jarumnya tidak bergerak, tidak ada suara tik-tok lagi. Rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Arman berdiri perlahan. Tubuhnya terasa pegal seperti habis berlari jauh. Tenggorokannya kering. Ia menatap ke arah tangga. Cahaya pagi membuat lantai atas terlihat biasa saja. Tidak ada aura gelap seperti tadi malam. Mimpi, bisiknya pelan. Ia ingin mempercayai itu. Namun ketika ia berjalan mendekati tangga, ia melihat sesuatu di anak tangga ketiga. Garis panjang, bekas goresan, kayunya terkelupas. Seperti sesuatu berat pernah diseret menuruni tangga. Arman menelan ludah. Ia memutuskan untuk memeriksa lagi lantai atas di siang hari. Langkahnya perlahan. Jantungnya tetap berdetak lebih cepat dari biasanya. Lorong itu tampak normal. Semua pintu tertutup, termasuk pintu kamar paling ujung. Arman berdiri di depan pintu itu lama sekali. Tangan kanannya terangkat, ragu. Lalu ia memutar gagangnya. Pintu terbuka tanpa suara. Ruangan itu kosong. Namun goresan di lantai kini lebih banyak. Lebih dalam, lebih panjang. Seolah-olah semalam sesuatu benar-benar bergerak di sini. Di dinding seberang tempat tidur tua tergantung sebuah cermin besar. Bingkainya kayu gelap, penuh ukiran rumit yang tampak seperti pola tanaman merambat. Arman tidak ingat pernah melihat cermin itu sebelumnya. Ia mendekat. Pantulannya tampak pucat. Lingkar hitam di bawah matanya lebih jelas. Ia menyentuh pipinya sendiri. Pantulan itu ikut menyentuh. Normal. Ia menarik napas lega. Lalu ia berkedip. Pantulan itu tidak. Arman membeku. Jantungnya terasa berhenti. Ia berkedip lagi. Pantulan tetap menatapnya dengan mata terbuka lebar. Detik terasa melambat. Tidak, tidak mungkin. Gumamnya. Ia mengangkat tangan perlahan. Pantulan itu terlambat sepersekian detik. Seperti ada jeda kecil sebelum menirunya. Arman mundur satu langkah. Pantulan itu tidak mundur. Ia masih berdiri lebih dekat ke permukaan cermin. Seolah-olah hampir keluar dari balik kaca. Wajahnya mulai berubah. Bibirnya tertarik ke atas. Senyum. Pelan. Lebar. Terlalu lebar. Sudut bibirnya hampir menyentuh pipi. Arman tersentak mundur. Cermin retak. Garis tipis muncul di tengah kaca. Membelah wajah pantulannya. Krek, retakan itu menyebar perlahan. Namun anehnya, hanya bagian pantulan yang retak. Wajah Arman yang asli tidak terluka. Dari dalam cermin terdengar suara pelan. Seperti bisikan yang datang dari ruangan jauh. Kau ingat sekarang? Arman menutup telinganya. Tidak ada apa-apa. Ini tidak nyata. Namun bayangan di dalam cermin mulai bergerak sendiri. Ia memiringkan kepala. Sudut yang tidak manusiawi. Lalu tangannya menyentuh permukaan kaca dari dalam. Telapak tangannya menekan. Dan permukaan cermin bergelombang. Seperti air. Arman mundur tersandung. Jantungnya berpacu tak terkendali. Tiba-tiba ingatan lama menyusup. Usia 5 tahun. Ia pernah bermain di lantai 2 rumah ini. Ia pernah masuk kamar belakang meski dilarang. Ia pernah melihat sesuatu berdiri di depan cermin yang sama. Tinggi, leher miring. Dan saat itu, sesuatu telah berbisik padanya. Kau akan kembali. Arman menatap cermin yang kini penuh retakan. Pantulannya kembali normal. Tidak tersenyum. Tidak bergerak sendiri. Seolah semua hanya ilusi. Namun saat ia berbalik hendak keluar kamar, ia melihat sesuatu dari sudut mata. Di dalam cermin, Arman yang di dalam sana tidak ikut berbalik. Ia masih berdiri, menatapnya, dengan senyum tipis. Dan kali ini, matanya sepenuhnya hitam. Bab 4. Yang tidak pernah pergi. Arman tidak lagi yakin mana yang nyata. Ia berdiri di lorong lantai 2. Napasnya pendek dan tidak teratur. Cermin di dalam kamar sudah retak. Tapi bisikan itu masih terngiang di kepalanya. Kau ingat sekarang? Ingatan masa kecilnya terasa seperti pintu yang dipaksa terbuka. Ia memang pernah masuk kamar belakang saat kecil. Ia memang pernah berdiri di depan cermin itu. Dan ia ingat sesuatu lagi. Ia tidak sendirian waktu itu. Langkahnya membawanya ke ujung lorong. Ke kamar yang selalu dilarang kakeknya. Kamar penyimpanan. Pintu itu kini setengah terbuka. Padahal sebelumnya terkunci. Arman mendorongnya perlahan. Ruangan itu kecil. Tanpa jendela. Bau kayu lembab bercampur sesuatu yang lebih tua. Lebih busuk. Senter di tangannya menyapu dinding. Dan berhenti. Di dinding kayu itu penuh goresan. Garis-garis vertikal. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang.
Seperti tanda hitungan, ia mendekat. Goresan itu dibuat dari dalam. Dari sisi ruangan, seolah seseorang pernah terkurung di sana. Arman merasakan dadanya sesak, lalu ia melihat sesuatu di lantai. Kotak kayu kecil. Ia berlutut dan membukanya. Di dalamnya ada foto lama. Foto dirinya, usia 5 tahun, berdiri di depan cermin. Namun di belakangnya, terlihat sosok tinggi dengan leher miring. Jauh lebih jelas dari foto yang ia lihat sebelumnya. Arman menjatuhkan foto itu. Tidak, tidak mungkin. Lalu suara itu terdengar lagi. Bukan dari cermin, bukan dari lorong, tapi dari dalam ruangan kecil ini. Napas berat, tepat di belakangnya. Ia berbalik cepat, kosong. Namun pintu kamar kini tertutup. Perlahan, tanpa suara, klik. Arman berlari ke arah pintu dan menarik gagangnya. Terkunci. Buka, buka, teriaknya. Tidak ada jawaban. Senter berkedip. Cahaya melemah, dan di sudut ruangan, kegelapan tampak lebih pekat dari seharusnya. Seperti bayangan yang tidak mengikuti hukum cahaya. Bayangan itu bergerak, perlahan keluar dari sudut. Tinggi, lehernya miring hampir patah. Tangannya terlalu panjang, kakinya tidak menyentuh lantai. Arman mundur sampai punggungnya menempel dinding. Apa kau? Suaranya bergetar. Makhluk itu berhenti tepat di depannya. Wajahnya tidak jelas. Seperti kabut yang membentuk kontur manusia. Namun matanya, kosong, gelap, dan dalam kehampaan itu, Arman melihat dirinya sendiri. Versi kecil, usia 5 tahun, menangis, terkurung di kamar ini. Tiba-tiba semuanya tersambung. Dulu, saat kecil, Arman bermain petak umpet dengan sepupunya. Ia bersembunyi di kamar penyimpanan ini. Pintunya terkunci dari luar. Semua orang mencarinya. Tapi tak ada yang mendengar ia menangis. Karena saat itu, sesuatu sudah lebih dulu menemukannya. Makhluk itu membungkuk mendekat, napasnya dingin, menusuk tulang. Kau berjanji tinggal, bisiknya. Arman teringat, saat kecil ia menangis dan memohon agar tidak sendirian. Dan sesuatu menjawab, memberinya teman. Sebagai imbalan, ia harus kembali suatu hari nanti. Dan kini ia kembali. Makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menarik. Dari tubuh Arman. Arman menjerit saat merasakan sesuatu ditarik dari dalam dadanya. Bukan darah, bukan organ, tapi bayangan. Bayangannya sendiri terlepas dari kakinya. Dan berdiri di samping makhluk itu. Bayangan itu menoleh. Wajahnya sama persis seperti Arman. Namun tersenyum. Makhluk itu perlahan mundur ke sudut ruangan. Menyatu kembali dengan kegelapan, membawa bayangan Arman bersamanya. Pintu kamar terbuka tiba-tiba. Arman terjatuh keluar ke lorong. Ruangan kembali kosong. Tidak ada goresan, tidak ada kotak kayu, tidak ada apa-apa. Seolah semua hilang. Arman berdiri gemetar. Ada yang berbeda. Ia melihat ke lantai. Tidak ada bayangan di bawah kakinya. Cahaya dari senter menyinari tubuhnya, namun tidak membentuk siluet. Dan dari ujung lorong, terdengar suara langkah. Duk, duk, duk. Kali ini bukan dari atas. Bukan dari kamar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bab 5. Penghuni baru. Arman berdiri di lorong lantai 2. Tanpa bayangan, cahaya senter menyinari tubuhnya. Namun lantai kayu di bawah kakinya tetap kosong. Tidak ada siluet yang mengikuti gerakannya. Ia mengangkat tangan perlahan. Tidak ada apapun di lantai. Dada Arman terasa hampa, bukan sesak, bukan sakit, kosong. Dari ujung lorong terdengar suara langkah. Duk, duk, duk. Kini ia tidak lagi panik. Ia hanya menunggu. Di depan cermin retak, sosok itu muncul. Tinggi, lehernya miring seperti patah yang tak pernah sembuh. Tubuhnya samar, seperti kabut yang dipaksa membentuk manusia. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri sesuatu yang sangat familiar. Bayangan Arman, persis seperti dirinya. Wajahnya sama, pakaian sama, tapi matanya gelap, dan ia tersenyum dengan tenang. Arman merasa sesuatu yang aneh. Bukan takut, tapi pengertian. Makhluk itu tidak pernah ingin tubuhnya. Ia hanya ingin tempat, dan bayangan adalah jembatan. Makhluk itu perlahan mundur. Bayangan Arman ikut melangkah bersamanya. Menyatu dalam cermin retak itu. Permukaan kaca bergetar seperti air. Lalu tenang kembali. Lorong sunyi. Cermin kini hanya memantulkan dinding kosong. Tidak ada sosok tinggi. Tidak ada bayangan. Tidak ada Arman.
Karena Arman masih berdiri di sana. Hanya saja, ia mulai merasakan tubuhnya terasa ringan. Sangat ringan. Langkahnya tidak lagi menimbulkan suara di lantai. Duk, duk, ia berjalan menyusuri lorong. Turun tangga. Tidak ada bunyi kayu berderit. Ia sampai di ruang tamu. Jam dinding yang sebelumnya mati kini bergerak kembali. Tik, tok, tik. Jarum jam menunjukkan pukul 1.13. Waktu yang sama seperti malam pertama. Arman menatap pintu depan. Ia mencoba menyentuh gagangnya. Tangannya menembus kayu. Ia tersenyum kecil. Akhirnya ia mengerti. Yang kembali ke rumah ini bukan dirinya yang hidup. Yang kembali adalah janji. Tubuhnya mungkin sudah jatuh di kamar lantai 2 sejak malam pertama. Mungkin saat senter padam. Mungkin saat napas dingin menyentuh tengkuknya. Yang berjalan sejak itu hanyalah sisa. Dan kini sisa itu menjadi bagian rumah. Beberapa minggu kemudian, rumah itu dijual. Seorang pembeli datang meninjau. Pria parubaya dengan langkah ragu. Rumah tua begini masih kokoh ya, katanya pelan. Ia melangkah masuk ke ruang tamu. Udara terasa dingin. Jam dinding berdetak. Tik, tok. Pria itu mendongak ke arah lantai 2. Seperti mendengar sesuatu. Duk, duk, duk. Langkah pelan. Ia menelan ludah. Mungkin tikus. Gumamnya. Namun saat ia melewati cermin besar di lorong, ia berhenti. Pantulannya terlihat normal. Tapi di belakangnya, seorang pria berdiri. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tanpa bayangan di lantai. Arman tersenyum tipis dari dalam cermin. Dan kali ini, ia tidak sendirian lagi. Langkah lain terdengar dari lantai atas. Srek, seperti sesuatu yang kembali diseret. Rumah di ujung jalan Melati tidak pernah kosong. Ia hanya menunggu, selalu menunggu.